Berjumpa kembali bersama saya dalam acara renungan hal-hal religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Kali ini saya mau mengajak ibu bapak dan saudara-saudari untuk melihat nilai apa yang ada di dalam tindakan yang dilakukan oleh sekolah SMK Negeri 5 Padang yang mewajibkan para siswi semua yang beragama Islam dan non-Islam berjilbab. Sekolah negeri merupakan sekolah adalah yang dioperasikan atau disediakan oleh pemerintah dengan segala fasilitas gratis, mulai dari kelas hingga guru digaji oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia. Dengan demikian, konsekuensinya jelas, seluruh operasional sekolah harus mengikuti aturan pemerintah. Menarik sekali lagi untuk mengikuti kajian yang sedang viral di SMK Negeri 5 Padang yang mewajibkan juga siswi non-muslim berjilbab. Pakaian dalam pandangan agama Katolik merupakan suatu bentuk ekspresi diri sebagai suatu tanda kehormatan, menjunjung tinggi martabat seseorang, dan sungguh mulia di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Budaya dan Pendidikan, Bapak Wikan Sakarinto, beliau sangat menyesalkan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian dan seragam sekolah yang bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebab apa? Permendikbud tersebut tidak mewajibkan simbol kekhususan agama tertentu dan menjadi pakaian seragam sekolah. Harus betul-betul dicatat ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa berkaitan dengan pakaian siswa atau siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan lebih tajam lagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai seragam sekolah. Hal ini tentu bersifat diskriminatif dan intoleransi. Saudara-saudari umat Allah dan para pendengar setia YouTube yang diberkati oleh Allah. Menariknya lagi bahwa para petinggi teristimewa anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi PDI Perjuangan Komisi 10, Ibu Esti Wijayati mengatakan bahwa adanya aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi peserta didik perempuan di sekolah negeri dapat diindikasikan sebagai fenomena penguatan konservatisme agama di dunia pendidikan. Hal ini didukung sepenuhnya oleh Bapak Andre Rosiade, petinggi Partai Gerindra, anggota DPR RI. Beliau mengatakan bahwa hal ini tidak boleh
dan bisa menjadi pelanggaran yang tidak patut terjadi di sekolah, apalagi di ranah Minang. Dan saudara-saudariku yang terkasih, menanggapi semuanya itu, mantan wali kota Padang yang beliau mengatakan bahwa kebijakan di SMK Negeri 5 Padang itu ditandatangani oleh beliau ketika beliau menjadi wali kota. Dan beliau mengatakan, mengapa baru ribut sekarang? Ya karena orang tuanya yang sadar akan aturan itu baru sekarang. Kalau sebelumnya bisa saja sadar tetapi tidak berani, atau mengetahui bahwa itu salah tetapi tidak juga menegurnya. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan bahwa tindakan berjilbab ini sebagai bentuk pembauran antara mayoritas dan minoritas, di mana bumi dipijak dan di sana langit dijunjung. Beliau mengatakan sebagai suatu bentuk kearifan lokal untuk menghormati budaya Minang. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti perjalanannya seperti ini, saya sebagai pastor dari gereja Katolik perlu memberikan juga catatan sebagai bentuk penegasan, sebagai bentuk analisa sosial, sebagai bentuk perhatian teristimewa terhadap 46 orang yang non-muslim dan di dalamnya ada yang beragama Kristiani. Saya akan menegaskan beberapa hal sebagaimana disampaikan pada poin yang berikut ini. Yang pertama, tindakan SMK Negeri 5 Padang ini tergolong sebagai tindakan diskriminatif karena terjadi diskriminasi berdasarkan agama. Kita setiap hari mendengung-dengungkan bahwa NKRI adalah harga mati. Maka kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada permisahan, tidak boleh ada diskriminasi, apalagi berdasarkan agama, sangat-sangat sensitif. Dan dari diskriminasi itu kita menjurus kepada tindakan intoleransi. Sadar bahwa agama-agama di Indonesia diakui secara resmi oleh negara itu ada 6 agama. Agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Dari 6 agama ini diakui secara resmi dan hidup di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, mengacu pada para petinggi dalam catatan-catatan, statement-statement yang disampaikan lewat pemaparan saya sebelumnya. Dengan ini saya menegaskan tidak boleh mengidolakan salah satu agama dan mewajibkan para siswa atau siswi mengenakan busana agama tertentu sebagai seragam sekolah. Hal ini menunjukkan dan memberikan bukan hanya soal pada indikasi, tetapi bukti nyata bahwa ini adalah tindakan intoleransi. Oleh karena itu, hargailah pluralitas ini, karena pluralitas dalam keberagaman agama, maka hidup ini menjadi selaras, harmonis, dan indah. Yang ketiga, saya meminta pihak Dinas Pendidikan Daerah atau pihak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menegur tenaga pendidik. Karena apa? Karena mereka adalah contoh atau teladan, maka mereka juga jangan bersikap radikal dan diskriminatif. Dan memohon juga supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terapkanlah proses seleksi atau rekrutmen guru secara lebih ketat dan berkualitas sebagai jaminan mutu. Yang keempat, saya menanggapi mantan wali kota Padang, beliau mengatakan bahwa pemakaian jilbab adalah untuk menghormati daerah ranah Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Bapak mantan wali kota Padang, jilbab bukanlah pakaian adat Minang. Jilbab adalah pakaian yang dikenakan oleh perempuan Islam. Oleh karena itu tidak boleh yang namanya bentuk kearifan lokal menyeragamkan pakaian agama menjadi suatu pakaian sekolah atau dalam bentuk budaya lokal atau untuk menghormati budaya tertentu. Kalau memang demikian, mengapa Sumatera Utara tidak mewajibkan pada hari tertentu semua siswa dan siswi wajib memakai dan mengenakan ulos? Karena itu baru adat. Tetapi ini menyangkut agama. Jilbab adalah pakaian meskipun tidak termasuk dalam rukun Islam. Tetapi itu jangan menjadikan sebagai sarana, sebagai kesempatan untuk menyeragamkan seragam sekolah. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, selaras dengan itu semua, maka saya setuju dan senada dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mereka mengatakan bahwa tindakan SMK Negeri 5 Padang adalah suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Pihak sekolah tidak boleh melarang atau memaksa peserta didik untuk berjilbab. Dengan demikian, inilah beberapa catatan yang perlu saya sampaikan sebagai seorang warga agama Katolik yang notabene dari antara 46 orang itu adalah juga pengikut Kristus. Saya siap untuk mengatakan bahwa tindakan seperti ini sangat tidak dipuji dan tidak diperbolehkan. Mari kita membina semangat persaudaraan dan toleransi tanpa ada diskriminasi di antara kita. Bahkan jangan